Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2344 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kitab Hagai, pasalnya pertama ayat 1 sampai ayat 14. Di bawah perikop, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Demikian firman Tuhan. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai kepada Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Serubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian. Aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita sudah masuk di kitab Hagai.
kitab Hagai ini ditulis oleh Nabi Hagai kira-kira tahun 520 sebelum Masehi. Kitab Hagai merupakan kitab pertama dari 3 kitab Nabi pasca pembuangan dalam Perjanjian Lama, yaitu Hagai, Sakaria, Maleaki. Pesan utama kitab Hagai mau menyampaikan pesan firman Tuhan supaya umat Tuhan membangun kembali rumah Tuhan atau bait suci yang dihancurkan di zaman Nebukadnezar. Latar belakang kitab Hagai ini ditulis karena setelah kembali dari pembuangan, orang-orang Yahudi mulai melupakan keterlibatan mereka untuk membangun bait suci. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan pada saat itu, mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Mereka tidak lagi fokus untuk membangun rumah Tuhan, di mana dalam konteks Perjanjian Lama, rumah Tuhan itu adalah Tuhan berdiam di sana. Sumber berkat hadir di tengah-tengah mereka. Setiap apa yang mereka doakan ketika mereka datang di bait suci, Tuhan mendengarnya dan menjawab semua doa-doa mereka. Amin. Tapi sayang, mereka mengabaikan itu. Karena euforia pembebasan dari perbudakan, mereka sampai lupa kepada yang membebaskan mereka. Ini yang seringkali juga terjadi dalam hidup kita. Ketika kita susah, kita ingat Tuhan, tapi setelah kita diberkati, kita mulai lupa Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu juga yang terjadi kepada umat Tuhan pada saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di ayat 5, ayat 6, ayat 9, ayat 10 di sana dikatakan, perhatikanlah keadaanmu. Mereka sudah terlepas dari perbudakan, mereka sudah kembali ke tanah yang Tuhan berikan kepada mereka. Saudara, tanah yang diberkati Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Mereka menabur banyak, tetapi yang mereka bawa pulang hanya sedikit. Mereka makan sudah banyak, sudah berkali-kali, tambah, tetapi tidak kenyang-kenyang. Mereka minum tapi tidak sampai puas. Mereka sudah memakai pakaian, tetapi pakaian mereka tidak cukup menghangatkan tubuh mereka. Mereka bekerja untuk mencari upah, tapi upahnya itu sama seperti mereka taruh, mereka simpan di pundi-pundi yang berlobang. Sehingga apa yang mereka hasilkan semua sia-sia. Tidak mereka dapatkan, tidak mereka nikmati. Mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Semua hasil yang mereka dapatkan, itu dihembuskan oleh Tuhan. Sama seperti debu yang ada di tangan saudara. Lalu saudara tiup, terbang semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, kenapa itu terjadi kepada umat Tuhan? Kenapa? Karena umat Tuhan pada saat itu masa bodoh dengan pembangunan bait suci. Umat Tuhan lebih sibuk dengan urusan pembangunan rumah mereka sendiri. Akibatnya apa saudara? Akibatnya ayat 10 dan ayat 11 perhatikan. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di ayat firman Tuhan ini, di mana umat Tuhan mengalami banyak sekali kesulitan. Mereka berusaha berupaya untuk bertahan hidup, tetapi Tuhan tidak memberkati mereka. Karena apa? Karena mereka masa bodoh. Mereka tidak mau peduli dengan rumah Tuhan. Akibatnya apa saudara? Mereka sendiri yang susah.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua mau diberkati Tuhan, amin. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, perhatikan juga rumah Tuhan, amin. Yang pertama kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, ambil bagian dalam pembangunan rumah Tuhan, amin. Ayat 8 perhatikan. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ambil bagian dalam pembangunan rumah Tuhan. Saudara, jangan masa bodoh. Oh, ini bukan tugas saya, tugas panitia. Jangan. Saudara bertanggung jawab juga di hadapan Tuhan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Jangan malas, saudara. Jangan masa bodoh. Jangan acuh tak acuh. Ambil bagian dalam pembangunan rumah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dikatakan, bawalah kayu dan bangunlah. Artinya apa, saudara? Saudara semua punya sumbangsi untuk pembangunan rumah Tuhan. Kalau saudara mungkin gak punya dana, bawa kayu. Bawa apa yang ada pada saudara. Apa yang saudara bisa sumbangkan. Mungkin saudara hanya bisa menyumbangkan air putih. Tapi minimal ada sumbangsi. Saudara mengambil bagian dalam pembangunan rumah Tuhan itu, pasti Tuhan berkati. Saudara mungkin saudara gak punya uang. Gak punya untuk membeli air saja gak bisa. Saudara dibutuhkan tenaga saudara. Amin. Makanya firman Tuhan ini katakan, bangunlah rumah itu. Saudara, saya tangkap di sini. Tuhan butuh tenagamu untuk membangun rumah Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya banyak sekali ketemu dengan orang-orang yang punya latar belakang yang luar biasa, di mana mereka mengambil bagian dalam pembangunan rumah Tuhan. Baik itu mereka yang membantu, menjadi sponsor, mereka yang memberi tanah, kehidupan mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tuhan memberikan mereka umur panjang, dan anak cucu mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya banyak sekali kenal dengan orang-orang yang sudah memberikan sumbangan ke pembangunan gereja. Mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Jadi saudara jangan masa bodoh. Kalau saat ini saudara melihat apa yang saudara hasilkan, justru itu seperti firman Tuhan ini katakan di ayatnya yang ke-6. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Saudara mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Saudara, itu karena saudara tidak mau mengambil bagian dalam pembangunan rumah Tuhan. Saya percaya ketika saudara mengambil bagian dalam pembangunan rumah Tuhan, Tuhan akan berkati saudara dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mencari orang-orang yang membangun rumah Tuhan itu orang-orang yang sehati. Amin. Perhatikan ayat 12. Lalu Zerubabel bin Seltiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka. Dan juga perkataan Nabi Hagai. Sesuai dengan apa? Yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mencari orang-orang yang sehati. Orang-orang yang punya hati untuk bekerja di ladang Tuhan. Untuk bekerja untuk pembangunan rumah Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang terhubung dengan Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Sehingga mereka bekerja dengan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan mencari orang-orang yang punya hati untuk pembangunan rumah Tuhan. Yang ketiga,
Saudara, kalau kita membangun rumah Tuhan, jangan khawatir. Sebab janji Tuhan, Tuhan menyertai. Ayat 13, perhatikan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu. Menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menguatkan mereka semua bahwa Tuhan menyertai mereka. Sehingga mereka tidak usah khawatir kekurangan bahan, kekurangan dana, sebab Tuhan sudah sediakan semuanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan dengan iman, maka Tuhan akan mengkoneksikan kita dengan orang-orang yang menangkap sinyal surga untuk menjadi sehati dengan saudara dalam membangun rumah Tuhan. Amin. Sehingga saudara bekerja, ada anak-anak Tuhan yang diberkati untuk membantu saudara. Yang penting apa saudara? Saudara kerjakan saja. Bagian saudara, Tuhan yang akan sediakan semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun yang lalu kami merenovasi tempat ibadah. Kami mengundang, mengajak jemaat untuk terlibat. Saudara, kami terharu, kami membangun. Kami tidak minta sana sini, tapi kami percaya dengan iman Tuhan sediakan. Di saat kami kehabisan semen, tiba-tiba ada jemaat dengan sepeda motor yang sederhana membawa saudara semen. Di saat kami butuh pasir, tiba-tiba ada satu engkel mobil besar saudara yang bawa pasir saudara. Padahal kami bekerja, habis itu habis saudara, kami tidak komunikasikan, kami tidak tulis status saudara, tiba-tiba Tuhan sediakan. Amin. Itulah cara Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kegiatan kita. Ketika kita membangun rumah Tuhan, saudara nggak perlu khawatir. Tuhan sudah atur semua. Amin. Tuhan sudah sediakan semua. Tinggal saudara melangkah dengan iman. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, yang keempat yang saya catat di sini. Tuhan memberikan semangat kepada orang-orang yang punya hati untuk bekerja membangun rumah Tuhan. Perhatikan ayat 14. Tuhan menggerakkan semangat Serubabel bin Seltiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau Tuhan sudah menggerakkan kita, pasti kita semangat bekerja. Amin. Haleluya. Kalau kita malas, kalau kita nggak semangat, saudara, itu tandanya saudara dipengaruhi iblis, sehingga saudara tidak semangat dalam bekerja untuk pembangunan rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bergandengan tangan membangun rumah Tuhan. Mungkin itu mulai dari gereja saudara, atau saudara tergerak untuk membantu pekerjaan Tuhan, rumah Tuhan yang ada di daerah. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu ini kami sedang membangun rumah Tuhan yang ada di Sumba Timur, tetapi masih ada kendala perizinan dari warga dan sebagainya. Tapi kami percaya membangun rumah Tuhan itu adalah perintah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, doakan untuk pembangunan ini supaya dapat berjalan dengan baik, karena ini sudah masuk musim hujan. Doakan supaya izin-izinnya tidak dipersulit, dimudahkan semuanya, dan Tuhan tolong. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita mengambil bagian dalam pembangunan rumah Tuhan, kita pasti diberkati. Tuhan mencari orang-orang yang punya hati untuk pekerjaan Tuhan. Saudara jangan takut, jangan khawatir. Di saat saudara memberikan bantuan untuk pembangunan rumah Tuhan, saudara tidak akan kehabisan. Saudara malah akan semakin diberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan
malas, jangan patah semangat, terus bersemangat. Walaupun memang ada tantangan, seperti yang kami hadapi di Lewa di Sumba Timur, ada tantangan. Ada warga yang tidak setuju dengan pembangunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya ini pekerjaan Tuhan. Ini misi dari Tuhan. Yang kami kerjakan ini misi dari Tuhan, bukan misi manusia, tapi misi Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak ada yang berani menutupnya. Amin. Haleluya. Doakan supaya proses pembangunan gereja di Lewa, Sumba Timur boleh berjalan dengan lancar dan Tuhan tolong. Doakan juga para sponsorship yang mensupport untuk pembangunan ini semakin diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan sehingga kami tidak redup tetapi terus bersemangat di dalam merespon perintah Tuhan untuk membangun dan memperhatikan rumah Tuhan. Kami mau mengambil bagian dalam pembangunan rumah Tuhan ini. Biarlah Tuhan menghubungkan kami dengan orang-orang yang sehati, orang-orang yang takut Tuhan. Dan kami percaya, kami tidak perlu khawatir sebab Tuhan yang perintahkan, Tuhan yang sediakan. Kami berdoa Tuhan beri kami semangat yang baru di dalam melakukan pekerjaan Tuhan ini. Tuhan memberkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang. Berkat-berkat Tuhan terus mengiringi setiap kehidupan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.